menurut saya bagian dari belajar, bagian dari kesuksesan belajar adalah konsistensi gitu. Betul, betul, betul. Halo semuanya, ini aku Rahman Rinsani. Ini adalah episode pertama dari Krevo Talk. Dan Krevo Talk ini adalah salah satu program dari Krevo. Dan aku sangat excited banget hari ini guys. Kenapa? Karena hari ini aku bakal bawain topik yang kalian tunggu-tunggu. Dan kalian pasti bertanya-tanya nih guys, apa sih itu Krevo? Dan aku punya jawabannya di sini. Aku punya partner ngobrol, aku punya teman ngobrol, the one and only Kak Khairul Anam. Hai, halo Kak, apa kabar? Halo Rahma, Halo. Alhamdulillah kabar baik. Rahma gimana? Baik juga Kak, Alhamdulillah. Oke, akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain nih Kak? Sibuk ngapain ya? Sibuk Aduh. menjalani hidup kayaknya. Menjalani hidup guys, ya ampun. Hidup apa sih emang dijalani? Oke, untuk aktivitas atau kegiatan sehari-hari ini, alhamdulillah aku mungkin punya amanah ya untuk membarengi atau mengemban Kreavo gitu. Krevo. Ngomong tentang Krevo nih, mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya, apa sih itu Krevo Kak? Aku juga sebenarnya masih kurang paham sih Kak. Krevo itu apa sih Kak? Oke, halo teman-teman semuanya. Halo. Mungkin sebagian di antara kita sudah ada yang tahu itu apa itu Kreavo, dan juga buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah salah satu dari program Program dari Kreavo ya, Kreavo Talk. Tapi secara garis besar boleh aku informasikan kepada teman-teman, Kreavo adalah sosial platform yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia atau SDM, dan juga sebagai wadah kreativitas anak muda khususnya di Cilacap gitu. Tadi kakak sempat nyinggung nih, pengembangan sumber daya manusia. Sebenarnya apa nih kak yang dibutuhin generasi muda saat ini nih? Kayak anak-anak muda Gen Z itu apa sih kak yang dibutuhin saat ini? Oke, kita ngomongin ke anak muda terlebih dahulu aja kali ya. Oke. Jadi begitu vitalnya, begitu urgennya peran anak muda ya, baik bagi suatu daerah itu ya, dari lingkup terkecil atau bahkan bagi suatu bangsa gitu ya. Makanya ada beberapa founding father kita ya, Bung Karno pernah bilang, beri aku 10 orang tua, beri aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Sumeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia. Betul. Nah. Berarti emang anak muda itu memegang peran penting ya. Generasi muda saat ini emang memegang peran penting nih di perkembangan zaman saat ini. Ya kan Iya, kak? betul banget. Jadi pembangunan sumber daya manusia, khususnya anak muda, generasi muda itu sangat penting. Perlu kita kawal gitu ya. Tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah, Betul. tapi semua lapisan harus punya kesadaran. Ini adalah Betul. sesuatu bisa dikatakan proyek ya yang harus kita kawal bersama gitu. Betul. Jadi memang bukan hanya tugas pemerintah atau tugas masyarakat, tapi tugas kita sendiri untuk membangun dari dalam diri ya teman-teman. Iya, Itu ya kak. betul sekali. Betul. Dan aku penasaran nih kak, sebenarnya dari Krevo ini punya program-program apa aja nih kak? Oke, kita ngomongin Krevo ya. Untuk Krevo sendiri, mungkin aku memberikan informasi lebih lanjut ya. Krevo adalah sosial platform yang berbasis di Cilacap gitu ya. Saat ini berbasis di Cilacap. Berkaitan dengan program-programnya itu di dalam grand design organisasi yang kita susun di awal tahun ada 5 program utama. Ya, yang pertama adalah Cilacap Plus. Cilacap Plus nanti itu apa? Bisa nanti teman-teman ya lihat di sosial medianya kita ya. Yang pertama itu Cilacap Plus, yang kedua adalah Indra Lokasi Syndicate. Ketiga adalah Kreavo Talk. Ini yang sedang kita laksanakan. Jadi Kreavo Talk itu nanti seperti apa? Ya nantilah ya, kita ngalir aja. Tunggu ya guys, soon. Betul. Yang keempat adalah Cilacap Aventurir. Cilacap Aventurir singkatnya nanti dari kita teman-teman Kreavo mengeksplor potensi-potensi yang ada di Cilacap gitu ya, agar bisa digali dan bisa dikenal oleh masyarakat yang lebih luas itu ya, baik itu di tingkat nasional ataupun bahkan kancah
mancanegara gitu ya. Dan yang terakhir adalah Cilacap Annual Conference. Iya, yang kalau khusus untuk program yang kelima ini adalah dilakukan setiap 1 tahun sekali. Wow, jadi memang banyak banget potensi-potensi Cilacap, dan sebenarnya tuh anak-anak muda juga banyak banget potensi yang perlu digali ya. Iya, Dan betul sekali. aku pengen tanya nih Kak Anam, kalau menurut pendapat Kak Anam nih Kak, gimana sih cara Kak Anam untuk mengembangkan kreativitas diri? Oke, untuk mengembangkan kreativitas diri, menurut saya lagi-lagi kita sebagai anak muda, ini adalah waktunya kita untuk belajar. Betul. Kita jangan takut salah gitu ya. Betul. Tapi ayo kita manfaatkan masa muda ini untuk mencoba banyak hal, mencoba ini dan itu gitu ya. Betul. Biar apa namanya? Kita gali sebanyak mungkin pengalaman-pengalaman gitu ya. Nanti di situ kita bakal menemukan di titik tertentu gitu ya. Kita bakal menemukan passion kita, apa yang bakal kita fokuskan gitu ya. Yang nantinya itu sesuatu yang bisa jadi yang kita miliki untuk kebermanfaatan sekitar gitu. Betul. Jadi memang aku ngerasa banget sih sebagai generasi muda, kita tuh harus bisa memanfaatkan waktu kita ya Kak. Kita harus benar-benar bisa explore, kita coba hal-hal baru yang belum pernah kita coba itu sampai kita nemu nih, wah aku punya passion di sini nih, wah aku bisa mengembangkan diri aku di sini nih, gitu ya Kak. Iya, betul sekali. Wow, aku juga tertarik banget nih sama tadi kakak bilang programnya banyak kan. Nah aku pengen tahu sih, sebenarnya kalau di Kravo itu udah bekerja sama-sama siapa aja gitu? Partner Kravo tuh siapa aja sih kak? Oke, di era sekarang gitu ya. Tadi ngomongin partner. Ngomongin kita bekerja sama dengan siapa, itu artinya adalah jejaring gitu ya. Betul, jejaring. Di masa sekarang penting sekali kita berjejaring, karena sekarang itu kan eranya bukan berkompetisi tapi eranya berkolaborasi. Betul. Maka dari itu penting sekali kita berjejaring gitu ya. Nah, ngomongin partnernya Kreavo saat ini adalah sebenarnya kita welcome, kita terbuka untuk bergandengan tangan dengan siapapun yang value positif, yaitu di bidang pengembangan SDM, di bidang kreativitas gitu ya. Di antaranya adalah yang sudah kita barengi tentu yang satu gedung di sini yaitu Entrance ya. Entrance merupakan wadah pengembangan SDM ya, anak muda yang fokusnya di bidang bahasa Inggris gitu ya. Jadi ini fokus pada skill bahasa ya. Terus selanjutnya kebetulan yang baru-baru ini kita gandeng yaitu Innovis ya. Tempatnya Rahma ya. Oh my god ya guys, ada event terbaru kita namanya CDC guys. Iya betul. Cilacap Digital Camp ya. Kan mungkin Rahma belum tahu atau udah tahu gitu ya. Kenapa sih CDC ini bermula gitu ya. CDC ini ada gitu ya. Lagi-lagi ada satu kesamaan value ya dari Kravo dan juga Innovis ya. Kita pengen menggali potensi putra daerah gitu ya. Kalau kebetulan kalau kita kaitkan dengan event CDC yaitu kompetensi anak muda dalam bidang teknologi atau digital. Gitu. Kita sebenarnya di bidang apapun lah ya. Betul. Yang intinya itu pengembangan SDM ataupun kreativitas, kita siap berpartner gitu. Betul. Dan sebenarnya CDC ini sebagai salah satu harapan kita untuk event itu menjadi starting point kita event digital di Cilacap, betul ya kak? Iya betul sekali. Ya seperti itu. Dan aku sebenarnya penasaran juga nih kak. Tadi kan kakak ada sebutin 5 program dari Kravo ya kak. Program inti itu ada 5 ya kak, betul. Iya. Nah aku penasaran kak, sebenarnya sejauh mana sih kak program itu berjalan? Apakah sudah berjalan semua atau memang ada yang belum berjalan sampai saat ini? Oke, kita mulai menyusun sejak awal tahun 2022. Boleh teman-teman lihat sendiri, boleh teman-teman saksikan sendiri track record ataupun bisa dikatakan portofolio apa saja yang sudah kita lakukan gitu ya. Kalau sejauh ini alhamdulillah kita berprogres, tapi untuk evaluasi memang ada beberapa yang berjalan tapi ada kendala dan menurut saya nggak masalah. Nah kak, sebenarnya aku sedikit pengen tanya nih kak, kalau bahas-bahas tentang Kravo lagi nih, kita balik-balik lagi tentang Kravo, itu sebenarnya siapa aja sih kak yang boleh berpartisipasi di Kravo? Oke, Kravo sangat welcome kepada siapapun. Kita
inklusif ya, dalam artian kita terbuka, tidak memandang golongan ataupun sara gitu ya. Intinya kita bau-membau, siap menggandeng siapapun, terlebih anak muda yang mau mengembangkan potensi dirinya, mau berkontribusi positif untuk daerahnya, kita sangat terbuka gitu. Berarti memang Ada cerita menarik nih, ada beberapa calon ya, ataupun juga volunteer di Kreavo, mereka sangat tertarik untuk join dengan Kreavo. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa Kreavo bagaikan oase ya. Dia mencari-cari di mana wadah yang bisa menyalurkan energi anak mudanya untuk berkegiatan yang positif. Dan betul. dia menemukan Kreavo gitu. Betul. Jadi memang Krevo ini itu merupakan sebuah wadah merangkul anak-anak muda saat ini untuk mengembangkan kreativitas mereka, untuk mengembangkan apa sih potensi yang mereka miliki, seperti itu ya Kak? Betul. Betul. Nah Kak, tadi Kakak itu sempat bilang kalau misalnya Krevo ini sangat-sangat welcome dengan volunteer. Sangat welcome dengan orang-orang yang ingin berpartisipasi di Kreavo ini. Nah aku pengen tanya nih, mungkin dari teman-teman ada yang pengen volunteer ke Kreavo, itu ada jadwal khusus open volunteer, harus nunggu waktu open volunteer, atau kita bisa langsung mengunjungi Kreavo nih Kak? Tetap kita juga punya sistem gitu ya. Kemarin baru saja kita open recruitment untuk anggota baru. Kita di situ menerapkan sistem bagaimana teman-teman belajar tapi tidak serampangan gitu ya. Jadi nanti volunteer yang sedang kita hire ini mereka bakal berkomitmen ya belajar selama 6 bulan. Satu periodenya 6 bulan gitu. Jadi menurut saya bagian dari belajar, bagian dari kesuksesan belajar adalah konsistensi gitu. Betul. Nah, walaupun kita menerapkan sistem tersebut, tidak berarti kita menutup kemungkinan suatu saat di tengah jalan ada teman-teman pemuda di Cilacap yang pengen mengembangkan potensi dirinya, Betul. pengen memberikan dampak positif, pengen belajar, kita terbuka. Basecamp Kreavo ini di Jalan Indraloka. Sidanegara Indah. Siap, ya betul, Sidanegara Indah, Cilacap Tengah. Kabupaten Cilacap ya, sangat terbuka untuk siapapun yang pengen belajar. Betul guys. Makanya guys, ayo buruan join Kreavo. Kalian bisa salurkan kreativitas kalian karena kita merupakan wadah untuk kalian berkreativitas dan menggali potensi diri. Nah Kak Anam nih, aku penasaran nih. Ini kan episode pertama dari Kreavo Talk ya Kak. Ini bakal jadi debut Kreavo Talk di hari ini nih Kak. Nah Kakak nih sebagai yang menggawangi Kreavo ini, Kakak tuh ada harapan apa sih buat Kreavo Talk ini? Ya, bisa dikatakan ini kick off ya. Setelah kita lama vakum, mudah-mudahan dengan adanya space ini, ruang yang menurut saya bisa bakal menggali, memunculkan orang-orang hebat, orang-orang inspiratif, orang-orang kreatif di Cilacap ya, mendapatkan panggungnya gitu ya. Mungkin banyak kita temui ya, panggungnya bagus, trafficnya bagus, tapi yang ngisi tidak sesuai dengan harapan kita gitu ya. Jadi dengan adanya ruang seperti ini, tempat nongkrong, tempat ngobrol, aku pengen orang-orang baik, orang-orang yang berdampak positif di Cilacap muncul gitu ya, gitu. Oke, jadi memang dari tempatnya saja sudah memberikan kenyamanan ya Kak, comfort banget. Terus buat teman-teman jadi lebih lebih percaya diri lah untuk menggali potensi mereka, seperti itu ya Kak? Iya, jadi kita tunggu ya, pasti bakal ada pembicara yang keren-keren selanjutnya. Inspiratif, gokil, mudah-mudahan ya. Betul. Oke. Pokoknya tunggu aja ya guys, karena kita bakal banyak kejutan nih untuk nextnya ya kan Kak? Yoi. Dan kalau misalnya ngomong-ngomong tentang kontribusi nih Kak, aku pengen tanya pendapat Kak Anam. Ini mungkin bakal jadi pertanyaan terakhir ya Kak. Iya. Pendapat Kak Anam nih Kak, sebenarnya apa sih yang harus dikontribusikan anak-anak muda saat ini, generasi muda saat ini untuk kemajuan bangsa? Kalau menurut aku pribadi, kontribusi nyata dari anak muda adalah bagaimana dia
memanfaatkan waktu mudanya untuk belajar. Untuk berproses. Berarti yang belajar dan belajar ya Kak? Iya, dan gali sebanyak mungkin pengalaman gitu ya. Cari guru, cari mentor gitu ya. Kuasai bidang ilmu ataupun keterampilan yang pengen diminati gitu ya. Dimanapun gitu ya. Masing-masing ketika pemuda kita ya bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, punya keterampilan, Betul. dan tentu di atas semua attitude ya, attitude harus tetap nomor satu. Betul. Saya yakin Indonesia yang bangsa besar ini banyak keanekaragaman gitu ya, kayak baik sumber daya manusianya ataupun juga sumber daya alamnya bakal menjadi bangsa yang besar gitu. Betul, jadi memang kita harus tetap belajar dan belajar, kita gali potensi diri, gali kreativitas, dan yang tadi aku sempat dengar tuh kita juga harus bisa mengatur waktu kita. Dan itu mungkin bisa jadi kayak topik episode kita next ya Kak. Yeah. Time management itu bagus banget, aku tertarik banget, sangat-sangat excited Kak. Sebagai penutup nih, aku pengen banget nih Kak Anam kasih closing statement dong buat teman-teman. Closing statement di Craft Photo kali ini. Aku juga pengen kali disemangat sama Kak Anam. Coba dong Kak. Aduh, ditanyain closing statement. Aduh. Bingung ya jadi jawabnya. Apalagi semangat ya. Aduh, Ya, semangatnya gimana Kak? Semangat. Semangat dong, Kak, harus semangat kita. Ayo gimana? Oke, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan ke Rahma dan juga viewers atau apa sih namanya ya? Teman-teman yang di rumah mungkin Ya, sedang teman-teman menonton. di rumah yang sedang menyaksikan Creative Talk episode pertama debut. Terus support ya. Kita mengakui kita butuh jabat erat, gandeng tangan dari semua pihak gitu ya, agar niat baik ya, kita ngomongnya niat baik deh gitu ya. Niat baik yang salah satunya juga sedang diikhtiarkan Kreavo dalam hal ikut menyiapkan generasi muda, meningkatkan kreativitas anak muda Cilacap bisa maksud itu artinya tercapai gitu ya. Betul. Jadi apa ya, bukan zamannya mengkritik atau bersaing, tapi menurutku ayo kita bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng berkontribusi yang positif. Betul. Gitu sih. Dan semangat buat temen-temen. Ini kenapa jadi mellow ya? Kok melo ya? Jadi mellow ya Kak. Ya pokoknya itu tetap semangat buat teman-teman di rumah. Kita juga tetap semangat. Kita ayo bareng-bareng berkontribusi, ayo bareng-bareng tetap semangat untuk memajukan bangsa kita ini ya. Mungkin tadi udah jelasin juga sama Kak Anam nih, kayak Krevo itu apa, program-programnya itu apa. Ada banyak banget tadi kan program-programnya. Terus abis itu yang udah jalan apa aja. Terus pentingnya generasi muda saat ini, pentingnya kontribusi generasi muda saat ini tuh udah jelasin semua sama Kak Anam. Nah, sekarang tinggal kalian implementasikan nih dalam kehidupan kalian, dalam keseharian kalian ya guys. Waduh, saking semangatnya nih loh Kak sampai nyenggol. Waduh, oke, mungkin cukup sampai di sini ya Kak. Thank you banget udah mau sharing-sharing banyak nih buat teman-teman, buat aku juga tambah insight baru, udah mau ngobrol panjang lebar di Craft Photo kali ini. Mungkin episode selanjutnya kita bisa cari topik-topik yang lebih menarik ya Kak. Oke, mungkin thank you dulu Kak. Tos dulu. Thank you. Oke, mungkin buat teman-teman di sana cukup sampai hari ini, cukup sampai saat ini. Tunggu episode kita selanjutnya, tunggu topik-topik menarik selanjutnya, and see you. Dadah.